Jitro, keturunan dari Ketura. Dan juga di Alkitab tidak menulis hal-hal yang buruk tentang Ismail. Nggak nulis hal-hal yang buruk. Namun sebagian kalangan Kristiani begitu anti Arab. Menolak bahwa Allahnya orang Arab, Allahnya teman Muslim kita itu adalah Allah yang sama dengan umat Muslim, orang Kristen. Ya, habis ini saya dibantai sama YouTuber Kristen. Nggak masalah. Dan itulah peran dari Jitro. Orang dari bangsa keturunan Abraham dari seorang keturah pada pelayanan Musa sebagai pemimpin bangsa, pemimpin besar bangsa Israel, dan ini sangat penting. Dan tentu ini adalah kehendak Allah, ada campur tangan Allah. Yang dimana kemudian akhirnya Musa terpilih sebagai pemimpin bagi bangsa Israel dan menetapkan hukum utama bagi orang Israel dan menuliskannya dalam kitab Torah. Nah, jadi di sini saya ambil gambar ini dari sebuah film. Judulnya Exodus, Gods and King. Ini adalah Ramses, dia adalah tahta pertama, ya, putra mahkota pertama. Dan tentu saja di sini ada Musa, karena Musa itu diadopsi oleh putri Fir'aun, maka kedudukannya adalah sebagai Mishneh Lamelek, sebagai tahta kedua atau putra mahkota kedua. Nah, biasanya di dalam setiap kerajaan itu selalu menetapkan ada putra mahkota pertama, ada putra mahkota kedua, ketiga, dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena mereka harus mendidik calon-calon raja. Mereka nggak boleh hanya mendidik satu calon raja saja, ya. Nah, seperti cerita dari bapaknya Ratu Elizabeth kedua. Dia sebenarnya adalah tahta kedua. Ketika kakaknya tidak tidak bersedia menjadi raja, maka adiknya yang menjadi raja, tahta kedua. Maka kemudian tahtanya itu diberikan kepada Ratu Elizabeth. Jadi selalu ada tahta kedua. Dan setiap putra mahkota, tahta pertama, tahta kedua, dan di sini kedudukan Musa sebagai Mishneh Lamelech, sebagai tahta kedua, dua-duanya dididik sebagai pemimpin masa depan. Ketika mereka dididik sebagai pemimpin masa depan, maka mereka dibekali dengan berbagai macam ilmu. Filsafat tentu saja, ilmu perang tentu saja, dan ilmu apa saja itu diberikan kepada calon raja masa depan. Berarti di sini, ketika Musa dengan melalui suatu kejadian yang tidak mengenakan, yaitu dengan pembunuhan bayi-bayi pada masa kelahirannya, yang dimana dia harus dilarung di Sungai Nil, supaya nanti itu dia diambil oleh putri Fir'aun, ini adalah kehendak Tuhan. Karena kalau seandainya Musa tidak dilarung ke Sungai Nil dan diadopsi oleh putri Fir'aun, berarti nanti Musa seperti saudara-saudaranya yang lain akan menjadi bangsa budak, menjadi orang bodoh yang nggak sekolah. Maka pemimpin bagi Israel masa depan harus orang sekolahan. Tapi sekolahnya di sekolahan kafir. Yang dimana Musa di situ tidak mengenal Allahnya Abraham. Bagaimana Musa yang mulai umur sejak lahir, ya, sampai umur 40 ada di lingkungan istana Fir'aun, tentu saja dia tidak mengenal Allahnya Israel. Maka untuk mengenal Allahnya Abraham, diberikanlah satu sosok, yaitu Jitro, imam dari Midian, yang kemudian menjadi mertuanya. Jadi Musa harus dididik Jitro, imam Midian, terlebih dahulu, sebelum panggilannya sebagai pemimpin Israel. Dan di sini ada di dalam bahasanya Petrus dalam khotbahnya, yaitu Kisah 7 ayat 22, Petrus atau ini Stefanus, ya.
seperti apa yang dikatakan oleh Stefanus. Kisah 7 ayat 22. Musa itu dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Berarti Musa dididik sebagai Prince of Egypt yang berkuasa, dididik dalam pendidikan sistem pendidikannya orang Mesir. Tetapi dia belum tahu mengenai Allahnya Abraham. Nah, orang suka bertanya-tanya, kalau gitu bagaimana Musa itu bisa mengerti bahasa Ibrani? Nah, Anda harus tahu Musa itu ada di lingkungan istana Firaun, dan 400 tahun sebelumnya ada satu sosok anak Abraham, keturunan Abraham, anaknya Yakub, yaitu Yusuf, menjadi orang terkemuka di istana Firaun. Dan dia juga menjadi Mishneh Lamelek, tahta kedua setelah Firaun, yaitu Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah seorang yang sangat berhikmat seantero orang Mesir. Nah, kalau dia menjadi orang yang sangat pintar dan kedudukannya sangat terhormat di istana Firaun, mungkin nggak sih dia mengadakan suatu institusi pendidikan? Mungkin nggak sih dia itu mengadakan eh, penulisan-penulisan literatur dan ada di library-nya orang-orang Mesir? Dan karena juga orang-orang Ibrani itu termasuk dalam jumlah yang banyak tinggal di Mesir, nah, kemungkinan bahasa Ibrani adalah bahasa kedua yang ada di Mesir kala itu. Maka tentu saja dengan adanya literatur-literatur yang ada di istana Mesir dan juga mayoritas sebagian orang Israel ada di istana Fir'aun sebagai budak. Nah, mereka kan bicara dalam bahasa Ibrani. Kemungkinan di situ Musa bisa berbicara bahasa Ibrani sehingga nanti di padang gurun dia menuliskan kitab Torah dalam bahasa Ibrani. Nah, dan ketika Musa dididik untuk pengenalan mengenai Allahnya Abraham, di sini memberikan suatu pertanda, suatu pengertian bagi kita bahwa iman warisan Abraham tidak eksklusif kepada Israel saja. Dan di sini keimanan Jitro itu juga diakui menurut kitab Torah ini. Ya. Dan itulah Musa yang dididik dalam hikmatnya orang Mesir. Nah, dalam Keluaran pasal 4 ini menarik. Ada satu catatan yang dimana Musa itu hendak dibunuh oleh Allah. Kenapa? Kok dia hendak dibunuh oleh Allah? Karena dia lupa menyunat anaknya. Musa itu tidak tahu menau apa sih akibatnya kalau nggak nyunatin anaknya. Nah, dan di sini Tuhan sangat keras kepada Musa, hendak dibunuhnya. Kenapa sih kok harus ada disunat? Karena sunat itu menjadi satu pertanda perjanjian darah antara Tuhan dan manusia bahwa harus ada penebusan. Kalau tidak ada penebusan darah atau perjanjian darah, maka akan ada terjadi kematian. Dan sistem nanti dikenal dalam keimamatan orang Israel itu, sistem ibadahnya orang Israel itu, penebusan dosa itu harus dilakukan dengan darah. Termasuk anak-anak sulung orang Israel itu harus dipersembahkan kepada Tuhan, dan kepada semua anak laki-laki harus disunat dalam umur 8 hari. Nah, dan inilah Brit Milah, perjanjian sunat, perjanjian darah antara Tuhan dan manusia untuk penebusannya. Dan setiap umur 8 hari, Ben Shemone Yamim, anak laki-laki itu harus disunat. Dan Musa lupa menyunat anaknya. Mungkin dia tidak menganggap esensi pentingnya dari sunat ini. Nah, dan itu adalah suatu perjanjian dari Tuhan dan Abraham yang dimana Tuhan memerintahkan kepada Abraham, misalnya di sini Kejadian 17 ayat 11, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu
Dan di sini ayat 14, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan. Ini apa artinya nih? Harus mati dari antara orang-orang sebangsanya, karena dia telah mengingkari perjanjianku. Nah, jadi di sini ada warning hukuman mati. Orang yang nggak disunat itu harus dilenyapkan. Maka ketika Musa lupa menyunat anaknya, maka Tuhan mau membunuh Musa. Ya. Jadi pelanggaran kelalaian tidak melaksanakan perjanjian sunat adalah mati. Demikianlah yang pernah dialami Musa. Mungkin dia yang hendak dibunuh Tuhan, atau mungkin dia dan Gersomnya sendiri. Ya, itu ditulis dalam Keluaran 4 ayat 24. Dan itulah khatan. Apa itu khatan? Khatan itu artinya pengantin laki-laki. The groom. Ya. Pengantin laki-laki itu khatan. Dari kata khatan muncul kata khitan. Tahu enggak khitan? Khitan itu kan sunat. Kenapa kok khitan dalam bahasa Arab? Karena khatan dalam bahasa Ibrani itu adalah pengantin laki-laki. Dan itu dimaksudkan sebagai pengantin darah. Nah, kalau pengantin sendirian itu khatan. Kalau menikah, nah menikah, married, itu disebutnya hitkaten. Kenapa kok hitkaten? Hit itu bentuk resiprokal, berarti bersaut-sautan. Berarti saat itu waktu married itu berarti ada pasangannya. Tetapi waktu disunat dia sendirian, khatan damim, hitan, khatan, nggak ada pasangannya. Nah, kan sendirinya, kesendirian. Nah, orang-orang Jawa itu menyebut anak-anak yang sedang disunat itu kan pengantin sunat. Itu berasal dari kitab Torah, ya, yang dimana anak laki-laki yang disunat itu disebut sebagai khatan damim, pengantin darah, pengantin sunat. Kan ada lagunya ini, Nomo Kuswoyo kan, pengantin sunat. Nah, di situ justru diambil dari Alkitab, ya, dari kitab Torah. Kalau nanti menikah ada pasangannya itu namanya hit katen, khatan, tapi ada hitnya. Hitnya itu bentuk resiprokal, berarti berdua, tidak sendirian lagi. Kalau sendirian itu dia lagi disunat, khatan, hitan. Kalau menikah hit khaten. Dan di situ ketika Musa lupa, yang ingat istrinya. Wah, anak kita laki-laki belum disunat. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Dan di sini terlihat jelas bahwa Sipora lebih memahami perjanjian sunat daripada Musa sendiri. Kenapa Musa? Kenapa Musa nggak tahu? Karena Musa memang dibesarkan dalam hikmat Mesir, nggak ngerti ketentuan dari sunat itu. Nah, apa respon dari Tuhan mengenai perkataan Sipora tadi? Keluaran 4 ayat 26. Lalu Tuhan membiarkan Musa, pengantin darah itu, ya, khatan damim, ya, khatan hitan, karena mengingat kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu, ya. Nah, kalau tadi ini urusan sunat. Tetapi kemudian sekarang kita bicara mengenai urusan keimamatan. Keimamatan sebelum adanya Lewi, ada satu sosok yang disebut sebagai imam. Dia adalah Melkisedek. Dan Melkisedek ini memberkati Abraham. Siapa itu Abraham? Abraham itu bapak moyangnya orang-orang Israel. Nah, kalau Melkisedek memberkati Abraham, berarti posisi dari Melkisedek lebih tinggi dari Abraham. Nah, lagi-lagi
Ini namanya tafsir. Orang Kristen memandang Melkisedek adalah teofani Allah. Ada juga yang menganggap bahwa Melkisedek ini adalah Kristofani. Tafsir ya, nggak usah diperdebatkan. Saya mengamini keduanya. Nah, jadi Melkisedek dia adalah Melek Shalem, Raja Shalem, kemungkinan adalah Raja Yerusalem. Tapi siapakah dia? Kok nggak ditulis asal usulnya? Siapakah dia kira-kira? Cuman ditulis Raja Shalem gitu aja. Tapi menurut pemahaman dari para rabi Yahudi, Melkisedek ini adalah rumpun semit yang dimana dia adalah menduduki sebagai imam. Ditulis dalam Kejadian 14 ayat 18-20, Melkisedek Raja Shalem membawa roti dan anggur. Ini adalah roti dan anggur perjamuan. Ia adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Berarti sebelum ada keimamatan orang Lewi, itu sudah ada Imam Yitro kan? Sebelum ada Imam Yitro, ada Imam Melkisedek secara timeline ya. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, El Elyon, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, pihak yang menerima persembahan ini juga adalah seorang imam. Nah, jadi di sini dia adalah imam Fehu Kohen Le'el Elyon. Fehu Kohen Le'el Elyon. Jadi ada imam sebelum keimamatan Lewi. Dan di sini karena dia adalah Raja Salem yang juga menduduki sebagai imam, maka kemudian dalam tatanan Israel selanjutnya, dalam kerajaan Israel, Raja Israel itu juga menduduki sebagai imam bagi Israel. Itu menurut tatanan, menurut peraturan Melkisedek. Misalnya di sini Mazmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ya. Al-Difrati Melkisedek. Jadi di sini orang-orang Yahudi menganggap bahwa Mazmur 110 ayat 4 ini adalah Mazmur Mesianik, yang dimana Sang Mesias itu juga adalah seorang raja, dia adalah seorang imam, seorang raja yang menjadi imam, ini menurut ketentuan dari Melkisedek. Dan seperti yang saya katakan tadi, Melkisedek dianggap di dalam teologi Kristiani sebagai teofani atau kristofani. Nah, tetapi bagi orang-orang Yahudi ini beda lagi ya. Ada yang menganggap Melkisedek itu juga adalah hakim. Di sini dituliskan di dalam naskah yang ditemukan di Gua 11 di Qumran menggambarkan Melkisedek adalah hakim yang ditentukan Allah di pengadilan sorgawi atas dasar Mazmur 77 dan ayat-ayat berikutnya ya. Dan pandangan rabbinik mengenai Melkisedek ini, siapa sih yang bisa memberkati Abraham? Pastilah dia lebih tinggi dari Abraham dong. Kalau dia lebih tinggi dari Abraham, tidak bisa tidak bahwa yang lebih tinggi dari Abraham adalah leluhurnya, Abraham sendiri. Siapakah leluhur Abraham yang memberkatinya ini? Nah, menurut yang dicatat di dalam kitab tradisi orang Yahudi dalam Nedarim 32b, Melkisedek adalah Sem putra Nuh. Wah, ini bisa nggak dipertanggungjawabkan? Mungkin nggak. Abraham itu bisa ketemu Sem, putranya Nuh, yang selamat dari bencana air bah itu. Nah, makanya apa yang dicatat oleh Rabbi Yosef ben Halafta dan juga yang dicatat oleh James Asser, nanti mereka bisa mengharmonisasikan. Oh ya, bisa dimungkinkan bahwa
Sem itu bisa bertemu dengan cucu buyutnya nanti yaitu Abraham. Ya. Dan di sini juga ada penafsiran dari Rashi bahwa Melkisedek adalah Sem, putra Nuh. Nah, kalau kita lihat hitung-hitungannya ya, umurnya Nuh itu 950 tahun. Nah, dia punya putra namanya Sem. Sem itu kira-kira lahir ketika Nuh berumur 500 tahun dan dia berumur 602 tahun. Sem ini punya anak Arpasad, punya anak Selah, punya anak Eber, ini adalah bapaknya orang Ibrani, punya anak Pelek, punya anak Reu, Serug, Nahor, Tera, dan Abraham. Mungkin nggak sih Abraham ini ketemu dengan nenek moyangnya, yaitu Sem, rumpun semit. Kalau kita tarik ke atas, bisa loh. Dalam kurun waktu ini, bisa bertemu dengan Sem, bukan? Bahkan Sem berumur lebih panjang setelah Abraham meninggal. Nah, jadi kemungkinan bahwa Melkisedek itu adalah Sem bisa diterima. Nah, namanya ini juga tafsir. Ya, Anda nggak setuju juga nggak apa-apa. Orang Kristen menganggap Melkisedek adalah teofani Allah. Tetapi orang Yahudi menganggap Melkisedek adalah Sem, putra dari Nuh. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan dengan timeline umur manusia-manusia awal yang dicatat di Alkitab kita. Ada singgungan di sini, ada kemungkinan bahwa leluhur dan cucu buyutnya ini bertemu, yaitu Sem dan Abraham. Maka penafsiran bahwa Melkisedek adalah Sem itu bisa diterima. Nah, ada yang menarik lagi dalam Parasyat Yitro, bahwa ada korban persembahan yang dipersembahkan oleh Jitro di hadapan Musa sebelum lembaga keimamatan Lewi itu ditentukan. Tetapi sebelum itu, kita harus melihat kurun waktu ke belakangnya yang paling awal, bahwa persembahan korban untuk pengampunan dosa pertama kali dilakukan oleh Allah sendiri di mana? Di Taman Eden, yang dimana Tuhan membunuh binatang yang tidak berdosa, mengambil kulit dari binatang itu sebagai pakaian bagi Adam, itu adalah sebagai suatu tipologi bagi nanti penebusan yang masa datang. Dan pengampunan dengan darah, ya, karena Adam itu berdosa, maka harus ada harga darah untuk pengampunan dosanya, yaitu dirupakan dengan kematian dari binatang-binatang yang dibunuh, yang darahnya tertumpah, dan itu pertama kali dilakukan di Taman Eden. Dan kemudian diteruskan oleh keluarga Adam dan Hawa yang pertama ini oleh anaknya. Dan anaknya yang melakukan secara tepat seperti apa yang dilakukan Tuhan di Taman Eden adalah Habel. Itulah sebabnya persembahan Habel itu lebih diterima daripada persembahannya Kain. Dan kemudian Nuh. Nuh juga mempersembahkan korban. Korban dari binatang berdarah. Dan kemudian Abraham itu pernah hampir mengorbankan Ishak. Nah, ini menurut kitab Torah. Teman muslim ada yang menafsirkan bahwa itu bukan Ishak tapi Ismail. Nggak masalah. Karena pada akhirnya yang dibunuh oleh Abraham itu bukan Ishak maupun Ismail. Tetapi yang dibunuh adalah domba. Nah, jadi di sini adalah pemberian korban sebelum Israel menjadi bangsa. Dan juga Yakub mempersembahkan korban di Beersheba sebelum mereka ke Mesir. Nah, jadi korban persembahan dengan darah ini menjadi suatu praktik keagamaan sejak mulanya oleh para leluhur Israel. Tetapi Musa yang karena dia dibesarkan di istana Fir'aun tidak tahu menau mengenai hal ini. Maka dia harus dimuridkan oleh seorang imam keturunan Abraham yaitu Yitro,
yang dimana Yitro ini adalah garis kebangsaan yang diturunkan oleh Keturah. Nah, dan kemudian ada korban pertama yang dipersembahkan oleh orang-orang Israel, yang dimana darahnya itu nanti dilaburkan di rumah-rumahnya orang Israel di Mesir. Sehingga ketika malaikat maut itu mengelilingi kota-kota di Mesir itu, maka pintu yang ada tanda darahnya, anak-anak sulung laki-laki di situ tidak meninggal. Nah, ini juga adalah korban pertama bangsa Israel, tetapi bangsa Israel belum punya sistem keimamatan. Ya. Dan ini ada di dalam satu peristiwa, yaitu tulah terakhir, tulah ke-10 yang disebut dengan bahasa Ibrani, yang disebut dalam bahasa Ibrani, tulah kematian anak sulung, yaitu Makat Bekorot. Makat Bekorot. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pengaruh Yitro pada keimamatan Israel, yaitu korban. Ini menarik, ya. Israel baru masuk ke padang gurun, dikunjungi oleh mertuanya yang bukan orang Israel, yang adalah orang Midian. Keluaran 18 ayat 12. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun, perhatikan Harun, Harun ini nanti yang dipilih oleh Tuhan sebagai imam besar kan? Dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Berarti ritual persembahan korban saat itu siapa yang memimpin? Wow, wow, bukan orang Israel, tapi orang Midian. Keturunan dari Ketura yang adalah Hagar. Berarti di sini Yitro menjadi imam pertama dalam persembahan korban di hadapan para pemimpin Israel. Saya mau tanya orang-orang Kristen yang benci sama Hagar. Anda lihat di sini. Yitro diberikan kemuliaan oleh Tuhan untuk memimpin suatu ritual pemberian korban. Nanti ada yang ngomong lagi nih, wah Purita terlalu liberal. Ini bukan soal liberal atau tidak, tetapi soal membaca Alkitab secara jujur lurus apa adanya. Bahwa iman warisan Abraham tidak eksklusif pada Israel saja. Bahkan Musa berguru kepadanya. Dan korban dalam keimamatan resmi bangsa Israel itu baru nanti di Keluaran pasal 24. Tapi perhatikan di Keluaran pasal 18 di sini Yitro sudah memimpin pemberian korban di hadapan Allah dan di hadapan para tua-tua Israel. Dan ketika korban dalam keimamatan resmi bangsa Israel di Keluaran pasal 24 itu terjadi setelah kunjungan Yitro Imam Midian setelah dia pulang ke negerinya sendiri. Nah, dan korban di kemah suci itu baru nanti juga dituliskan dalam Imamat pasal 9 ayat 1 sampai 24, dan ini adalah korban pertama di sistem keimaman secara resmi. Nah, setelah sistem keimaman Lewi dan kemah suci yaitu tabernakel ditetapkan, Harun sebagai imam besar pertama kali mempersembahkan korban bagi dirinya dan bagi bangsa Israel, dan Tuhan menunjukkan penerimaannya dengan api yang turun dari langit dan membakar korban di mezbah. Itu dituliskan dalam Imamat pasal 9 ayat 24. Kira-kira tata caranya, mungkin enggak sih? Mungkin enggak sih? Harun itu melihat apa yang dilakukan oleh Jitro. Sangat mungkin. Berarti di sini Yitro juga menjadi
guru bagi keimamatan Harun. Bisa nggak diterima seperti itu? Anda nggak setuju juga nggak apa-apa, ya. Tapi inilah kronologinya. Dan ini adalah korban yang pertama yang dilakukan dalam sistem keimaman yang sah menurut hukum Torah. Menarik kan? Jadi inilah parasyat Jitro yang menunjukkan kepada kita tentang toleransi antar anak-anak Abraham yang menyembah Allahnya Abraham, menyembah Allahnya Abraham yang sama. Nah, jadi kepemimpinan imam, jabatan keimaman Israel, suku Lewi, dan keturunan Harun itu terjadi setelah kunjungan dari Yitro. Dan setelah Yitro memimpin persembahan korban dan memakannya bersama-sama dengan para pemimpin Israel. Nah, Keluaran 28 ayat 1. Disitulah barulah Tuhan menyuruh kepada Musa, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Baru ada di Keluaran pasal 28. Kedatangan Jitro tadi, Keluaran pasal 18. Apa sih fungsi dari imam? Keimaman sebagai perantara Allah dan manusia. Dan keimaman ini menunjukkan kekudusan dan tanggung jawab. Imam itu dipilih berdasarkan garis keturunan, tetapi juga harus menjalani kehidupan yang sangat suci. Nah, kemudian keimaman ini berubah setelah penghancuran Bait Allah, ya. Karena sudah nggak ada lagi Lewinya yang mana, ya. Karena orang-orang Israel sudah berdiaspora kemana-mana. Tetapi garis keimaman ini tetap dihormati dalam tradisi Yahudi meskipun fungsinya sudah berubah seiring perubahan-perubahan karena ketiadaan Bait Allah di Yerusalem. Nah, jadi di sini kita sudah memahami bersama suatu kenyataan bahwa keimamatan Jitro Midian itu sudah ada lebih dahulu. Keimamatan Jitro muncul lebih dahulu sebelum keimamatan Lewi dalam catatan Alkitab, dan jelas di sini menjadi jelas bagi kita bahwa Allah adalah Allah bagi seluruh keturunan Abraham, dan keimanan dari Jitro pun diterima oleh Tuhan, bukan? Kita sekarang belajar mengenai keimamatan Israel pada masa Eksodus. Keimamatan Lewi terjadi setelah Eksodus dari Mesir. Keimaman Lewi ditetapkan setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, dan Allah khusus memilih suku Lewi untuk melayani di kemah suci, Miskan, dan di bait suci nanti setelah dibangun oleh Salomo. Dan di sini keimaman Lewi ini eksklusif untuk Israel saja. Dan tugas utama mereka adalah mempersembahkan korban dan melakukan doa syafaat di ruang Maha Kudus. Dan hak dan kewajiban para imam dan suku Lewi adalah hanya keturunan Harun saja yang boleh menjadi imam. Dan yang bertugas menjalankan tugas-tugas untuk segala peralatan di kemah suci maupun bait Allah adalah orang-orang Lewi. Dan mereka juga diwajibkan untuk mengajarkan Torah kepada umat, memberkati orang-orang Israel, dan para imam ini tidak mendapatkan warisan tanah di tanah suci, maka mereka nggak bisa bercocok tanam. Maka kehidupan mereka harus ditopang oleh 12 suku, termasuk 2 suku dari Yusuf, dan mereka harus memberikan perpuluhan supaya kaum Lewi ini bisa hidup. Nah,
Dan khusus imam besar, Kohen Gadol, itu harus dari suku Lewi, terkhusus keturunan Harun saja. Dan jabatan ini diwariskan secara turun-menurun. Dan sekarang kita membahas bagian yang unik lainnya dari Jitro. Yang dimana Jitro ini memberikan satu nasihat kepada Musa, pemimpin Israel, yaitu untuk mendelegasikan kepemimpinan. Dan delegasi kepemimpinan ini diturunkan bahkan sampai hari ini pada semua sistem kepemimpinan. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa ada masalah yang dihadapi oleh Musa yang dituliskan dalam Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 18, yang dimana di situ Musa itu duduk seharian terus-menerus ngurusi perkaranya bangsa Israel. Perhatikan, orang Israel yang keluar dari Mesir itu sebanyak 600 orang yang dapat mengangkat senjata. Nah, berarti orang-orang perkasa itu 600.000 orang. Kalau 600.000 orang yang dapat mengangkat senjata, kalau mereka masing-masing punya istri satu, itu sudah 1,2 juta. Kalau masing-masing punya satu anak saja, ya, itu sudah berapa? 1,8 juta. Kalau masing-masing orang-orang perkasa ini punya satu orang tua saja yang masih hidup misalnya, ya, berarti di situ ada berapa? 2.400.000 orang, ini hitungan gampangnya. Dan ngurusin 2.400.000 orang itu perkaranya setiap hari itu ada saja. Dan satu-satunya hakim yang ngurusi perkaranya orang Israel itu waktu itu cuma Musa. Dan di sini dianggap oleh Jitro sebagai hal yang tidak efektif. Sehingga Jitro menegur Musa. Mengapa engkau sendiri duduk menghakimi mereka sepanjang hari? Dan Musa menjawab bahwa bangsa Israel datang kepadanya untuk minta petunjuk Tuhan untuk menyelesaikan perselisihan. Dianggapnya yang bisa ngomong sama Tuhan itu cuma Musa. Tapi kemudian Jitro memberikan peringatan kepada Musa bahwa cara ini nggak baik. Karena ini terlalu berat bagi Musa dan juga bagi bangsa Musa, bangsanya Israel itu. Karena mereka akan menunggu terlalu lama untuk suatu urusan-urusan. Dan ia menyarankan sistem yang lebih efisien, yaitu pendelegasian kepemimpinan. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa Jitro bukan sekedar imam, tetapi dia juga adalah orang yang sangat berhikmat. Dan saran Jitro, yaitu delegasi kepemimpinan, dia mengajukan ada pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, 10 orang, dan biarlah ada gembala-gembala kecil yang ngurusin urusan dari orang-orang Israel. Nah, baru urusan besar itu baru nanti datang kepada Musa. Dan pada Keluaran 18 ayat 23, Musa mengikuti saran ini dan dia tidak kelelahan. Dan bangsa Israel bisa merasa puas, urusannya bisa diselesaikan dalam sistem hukum Israel. Dan ini adalah nasihat dari Jitro model kepemimpinan yang berjenjang. Nanti Anda bisa baca dalam Keluaran pasal 18 ayat 13 dan seterusnya. Kita membaca Keluaran 18 ayat 21, di mana di situ dicatat, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap, orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan orang-orang yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Perhatikan di sini. Orang-orang yang cakap,
orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang takut akan Allah, yang takut akan hukum Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang setia, orang-orang yang benci disuap, ya. Banyak orang beragama tapi nggak benci terhadap suap. Banyak orang yang begitu ketat dalam urusan haram mengenai makanan tapi uang haram nggak ketat. Makanan haram takut tapi uang haram mau. Nah, makanya di sini harus orang yang benci terhadap pengejaran suap. Nah, dan di sini orang-orang yang cakap, orang-orang yang mumpuni, dan orang-orang yang punya kemampuan prestasi, kualifikasi, dan bukan soal kekayaannya saja, tetapi juga latar belakang sosialnya yang dapat dipercaya. Dan ini adalah prinsip meritokrasi. Jadi prinsip meritokrasi itu ada di dalam nasihatnya Yitro yang dicatat di dalam Keluaran pasal 18 ayat 21. Orang-orang yang cakap. Jadi bukan gara-gara dekat, bukan gara-gara KKN, tetapi sungguh-sungguh orang yang cakap. Berarti di sini ada sistem meritokrasi, ya, yang menghargai pekerjaan keras dan menjamin transparansi, ya, bisa dipercaya. Yang kedua, orang-orang yang takut akan Allah. Makna takut di sini adalah hormat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Yang ketiga, orang-orang yang dapat dipercaya. Kalau kemarin ngomong begini, besoknya juga melakukan apa yang dilakukan, apa yang diomongkannya kemarin, bukan isu deli suri tempe. Ya. Dan janji-janjinya dilaksanakan. Ini nggak sama dengan janji-janjinya caleg atau janji-janjinya pemimpin pilkada atau pilpres, ya. Pilpres ngomong apa, setelahnya ngomong apa, ya. Waktu pilkada ngomong apa, setelah dipilih menjadi gubernur dan wali kota ngomong apa, beda-beda terus. Dan yang keempat, orang-orang yang benci pada penyelenggaraan suap, sonefatsa, orang-orang yang benci pada suap, ternyata orang yang suka suap itu bukan cuma hari ini, tetapi dulu, ya, Anda tahu kejadian orang Israel keluar dari Mesir itu sekitar 3.500 tahun yang lalu. Berarti 3.500 tahun yang lalu itu orang itu sudah suka yang namanya suap dalam urusan hukum. Nah, Keluaran 23 ayat 8 menuliskan, suap janganlah kau terima sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Veshochat lotihah ki hashochat ye'afer bihechim visalev divrei sadikim. Jadi di sini soal suap itu sudah 3.500 tahun yang lalu dicatat di dalam kitab Torah. Bukan hal yang baru. Nah, kalau orang-orang pemimpin negara ini bagi-bagi bansos supaya dipilih, itu kan menyuap rakyat. Nah, orang-orang demikian juga suka suap. Dan inilah yang membuat ongkos pemilu itu mahal. Kenapa? Karena pakai bansos, pakai suap. Berapa suap sekarang? Berapa bansos sekarang? Ya. Atau uang serangan fajar 50.000, 100.000 murah banget, ya, murah banget, itu murah banget loh. Dan itu membuat keluhan banyak pemimpin di Indonesia ini, entah dia pemimpin daerah maupun pemimpin pusat, itu semuanya mengeluh ongkos pemilu yang mahal, padahal mereka sendiri yang bikin pemilu ini mahal karena mereka membudayakan menyuap rakyat. Biar aja rakyat miskin diternak menjadi miskin, nanti dikasih bansos. Nah, kalau rakyatnya sudah kaya, nggak mau bansos kan? Makanya udah dibikin aja miskin terus supaya nanti bansosnya laku, nanti pilkada dan pilpresnya menang. Dan itu dilakukan. Dan kita semua tahu itu kan? Dan itulah yang terjadi. Nah, mereka mengeluhkan ongkos pemilu yang mahal.
Berapa sekarang uang untuk serangan fajar? 50.000, 100.000, 200.000. Bahkan kepala mereka, kepala para rakyat ini dihargai murah oleh pemimpin bangsa ini yang terpilih. Entah dia presiden, entah dia gubernur, entah dia wali kota. Mereka semua menghargai murah rakyatnya dengan menghargai 100.000, 50.000, murah banget. Anda kalau beli, ya, di sini ada sup kepala kambing utuh. Coba Google. Berapa harga sup kepala kambing utuh? Berapa? 500.000. Sedangkan kepalanya para rakyat ini dihargai cuma 100.000, 200.000. Mau? Kasihan ya Indonesia ini. Dan ini terus. Biar aja rakyat miskin. Supaya nanti bisa dibeli dengan bansos. Dan itulah kekotoran di Indonesia ini. Yang suap itu dicintai. Baik oleh pejabat kecil maupun pejabat besar. Dari daerah sampai ke pusat. Dan inilah. Karena Yitro adalah seorang yang berhikmat. Nasihat hikmatnya diterima oleh Musa. Dan pelaksanaan dan hasilnya ada, ya. Oke. Musa kemudian merealisasikan nasihat Yitro. Musa dengan rendah hati menerima nasihat. Dia memenuhi syarat orang bijak, yaitu Yitro. Berilah orang bijak nasihat, maka dia akan lebih bijak. Musa adalah orang yang dikenal lembut hatinya. Dia mendapatkan guru yang baik, yaitu Yitro, maka dia menjadi lebih bijak. Tetapi orang yang mau menerima nasihat adalah orang yang bijaksana. Amsal 12 ayat 15. Terimalah nasihat supaya engkau menjadi bijaksana sepanjang sisa hidupmu. Dan begitu pula kita. Kita hari ini, malam ini belajar tentang hikmat. Baiklah kita belajar tentang hikmat supaya kita dapat menjadi pemimpin, dapat menjadi orang yang berguna. Dan dengan pemikiran kita dapat empowering saudara-saudara kita untuk menjadi lebih berguna. Nah, dan dicatat di dalam Bilangan 12 ayat 3. Ya, tadi sudah ada buktinya. Dicatat pula dalam Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas bumi ini. Siapakah kita? Apapun kita perlu istirahat, kita perlu diberikan hikmat, kita perlu diajar, kita perlu dididik, ya. Nggak mungkin kita pintar-pintar sendiri. Kita perlu mentor. Musa punya mentor. Musa nggak ujuk-ujuk datang sebagai orang berhikmat, kan? Dia harus sekolah dulu di Mesir. Sebagai orang yang dididik dengan pendidikan yang begitu tinggi, dengan apapun yang dia punya. Bahkan sampai ilmu mengenai peperangan. Dan untuk hikmat, Tuhan mengirim kepada Musa, yaitu sosok Jitro. Kemudian, memang hubungan antara orang Israel dengan orang-orang Midian tidak selalu mulus, ya. Ada juga orang-orang Midian itu yang kadang-kadang kemudian bermusuhan dengan orang-orang Israel. Tapi itu di kemudian hari. Tetapi kita di sini, di dalam parashat Jitro ini, Jitro memberikan dampak yang baik bagi Musa. Dan asal-usul bangsa Midian kita tahu bahwa Midian adalah salah satu putra dari keturunan dari Abraham. Dan di sini termasuk rumpun dari Abraham, kan? Nah, jadi di sini seperti yang sudah kita baca tadi, Kejadian 25 ayat 1 sampai 2, yaitu Abraham mengambil istri yang namanya Ketura, yang menurut penafsiran para rabi dia adalah Hagar, yang kemudian diberi nama Ketura. Kenapa? Karena terbukti bahwa Hagar itu orang yang sangat setia, maka kesetiaannya ini
seperti dupa yang harum. Maka kemudian dia diberi nama Ketura. Karena Hagar, H ya, H itu adalah definite artikel seperti he, seperti the dalam bahasa Inggris, the. Kemudian Gar itu artinya orang asing. Hagar ini kan dari Mesir. Dan dia tinggal di antara orang Semit di kemah Abraham. Kemudian mungkin nggak kalau dia itu disebut Hagar, hei si asing, hei orang asing. Nah, jadi kemudian Hagar yang adalah orang asing ini, kemudian dia diberikan nama yaitu Keturah, dupa yang harum. Seperti Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, Yakub menjadi Ismail, maka Hagar menjadi Keturah. Dan Keturah ini punya 6 anak. Dan bahasan mengenai Keturah adalah Hagar ada juga di dalam tulisan Rabbi Jonathan Sacks dalam Not in God's Name pada halaman 119 ayat sampai 121. Yang di sini Rabbi Sacks juga mengutip penafsiran dari Rashi. Ada juga bahasan mengenai Hagar adalah Keturah adalah Hagar. Di dalam laman sarapan pagi, Anda nanti bisa kunjungin di laman sarapan pagi atau menggoogle-nya ya. Dan kembali lagi, apa yang kita bahas tadi, ada 2 putra Abraham yaitu Ishak dan Ismail. Kenapa hanya ditulis 2? Karena Ishak dan Ismail adalah putra ketika Sarah masih hidup dan Hagar adalah hamba dari Sarah, maka putra dari hamba itu menjadi putra dari sinyonya, maka anak-anak Abraham dari permaisurinya adalah Ishak dan Ismail. Sehingga Keturah yang kemudian tampaknya tidak menggantikan posisi Sarah sebagai permaisuri, maka keturunan dari Keturah dituliskan dengan bahasan yang berbeda ya. Jadi nanti Anda bisa ikuti bahasan saya mengenai Ismail, keledai merdeka. Saya nggak pakai istilah keledai liar walaupun artinya sama karena istilah liar itu menimbulkan stereotype yang negatif bagi Israel sehingga orang-orang Kristen selalu memandang rendah bagi Israel ya. Dan sebenarnya orang-orang Yahudi itu sudah memandang bahwa sudah ada rekonsiliasi pada keluarga Abraham yang inisiatornya itu adalah Ishak, yang dimana Ishak itu pada akhirnya itu Ishak tinggal di sumur Lahairoi, dan ini dicatat di dalam Kejadian 24 ayat 62. Ini adalah peristiwa di mana Eliezer mengantarkan istri masa depan bagi Ishak, dan Ishak di situ datang dari arah sumur Lahairoi, dan sumur Lahairoi ini identik dengan tempatnya Hagar. Hagar menerima mukjizat air dari Mal'ah Adonai itu di sumur Lahairoi, di mana dia, Hagar, menamakan Tuhan dengan El Roy. Anda lihat, Anda nanti cari di Alkitab. Siapakah perempuan yang pernah memberikan nama kepada Tuhan? Satu-satunya perempuan yang memberikan nama kepada Tuhan itu Hagar. Tidak ada tokoh perempuan yang lain pernah memberikan nama kepada Hagar. Kalau laki-laki banyak, ya. Abraham memberikan nama kepada Tuhan Adonai Yireh, atau bahasa Inggrisnya Jehovah Jireh. Kemudian Abraham juga memberikan nama kepada Tuhan sebagai El Elyon. Kemudian Daud memberikan nama kepada Tuhan Adonai Roy, Tuhan Gembalaku. Dan ada banyak sekali tokoh-tokoh laki-laki yang memberikan nama kepada Tuhan. Tetapi hanya satu tokoh perempuan yang dicatat di kitab Torah memberikan nama kepada Tuhan, dia adalah Hagar. Kalau Hagar diperkenankan untuk melihat Allah, karena Allah melihat kepadaku, El Roy, maka sebenarnya Hagar ini memiliki kualitas nabiah. Jadi Hagar
bukan sosok sembarangan di Alkitab. Hagar adalah sosok yang sangat penting. Dan setiap nama-nama perempuan yang ada di Alkitab adalah sosok penting. Karena nama perempuan itu seperti perempuan Alkitab kita itu kan ditulis dalam budaya patriarki yang selalu menulis tokoh-tokoh laki-laki, ya. Tetapi kalau sampai Alkitab menulis nama-nama perempuan, berarti nama itu sangat penting, termasuk Hagar. Hagar itu tokoh penting, bahkan dia memiliki kualitas nabiah, ya. Dan Isa mengasihi Ismail. Kenapa kok kita dapat menyimpulkan demikian? Karena Anda lihat di sini Kejadian 24 ayat 62. Isa datang dari arah Lahairoi dan Isa tinggal di Lahairoi. Berarti Lahairoi ini adalah tempat rekonsiliasi. Berarti yang datang kepada Ismail adalah Isa. Dan setelah Isa dipersembahkan di Gunung Moria, Isa itu nggak tinggal di Beersheba bersama bapaknya yaitu Abraham. Enggak. Isa dicatat kemudian tinggal di Sumur Lahairoi. Dan ketika Sarah mati, ya, barulah kemudian dicatat Abraham mengambil istri lagi, yaitu keturah. Tapi keturanya nggak ditulis apa latar belakangnya, orang apa, enggak. Karena ketiadaan keterangan di belakang nama keturah ini, maka para rabi menyimpulkan bahwa ini adalah sosok yang sudah dikenal, bukan sosok asing. Maka kemudian mereka menyimpulkan bahwa keturah adalah Hagar. Nah, jadi Israel sebenarnya juga nggak bermasalah dengan Ismail. Dan nanti juga di sejarah Israel setelahnya, Israel tidak pernah bermusuhan dengan Ismail. Ya, kalaupun di kemudian hari teman Muslim mengklaim bahwa agamanya dari rumpun Ismail, mereka punya alasan untuk itu, mereka punya dasar untuk itu, dan dasar itu bisa diterima, ya. Kalau kita nanti eh, melihat dari struktur tabel bangsa-bangsa, ya. Saya nulis nggak ya? Nah, kemudian yang menarik, bahwa hukum Taurat itu ada 613, tetapi ada hukum yang khusus, yaitu 10 firman, itu ditulis dalam Keluaran pasal 20, dan ini juga masuk di dalam Parashat Jitro, ya. Dan di sini 10 firman Aseret Hadibrot atau Aseret Hadefarim menarik. Kenapa sih kok oleh orang Yahudi itu porsinya itu ditempatkan dengan porsi yang sama, ya, dengan bagian yang sama dengan Parashat Yitro. Ini menarik. Padahal Yitro bukan orang Israel. Berarti di sini Yitro diakui memiliki andil besar dalam pemikiran Musa untuk menyusun hukum-hukum sipil bagi orang-orang Israel, kan? Nah, dan di sini Keluaran pasal 20 mencatat 10 firman, kita tahu, ya. Yang pertama adalah Akulah Tuhan Allahmu yang mencatat engkau, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan. Nah, ini nggak perlu kita bahas karena ini adalah bahasan yang tersendiri, ya. 10 firman. Yang pasti 10 firman ini ditulis di dalam Keluaran pasal 20 yang termasuk di dalam Parashat Jitro. Dan sebenarnya hukum Taurat itu bukan 10 hukum itu saja atau 10 firman itu saja. Kalau diperincikan dari sejak kitab Kejadian sampai dengan kitab Ulangan, jumlahnya di total diperincikan oleh Rambam, Rabbi Moshe ben Maimun, sebanyak 613 mitzvot. Dan ini harus dilaksanakan dengan ketat dan sempurna oleh orang-orang Israel. Ya, gak boleh kurang. Kalau mereka sudah melaksanakan 611, kurang 2, itu dianggap tidak sempurna.
Dan di sini juga ada pencatatan hukum tentang mezbah. Ini menarik. Kenapa mezbah? Dan mezbah ini, mereka tentu saja melihat mezbah yang telah dibuat oleh Yitro ketika dia memimpin persembahan korban yang dicatat di dalam Keluaran pasal 18. Barulah kemudian Musa menetapkan hukum tentang mezbah dalam Keluaran pasal 20. Baru nanti keimamatan orang Lewi dicatat di dalam Keluaran pasal 24. Nah, menarik kan? Berarti di sini ada andil besar pengaruh dari Jethro. Dan disinilah kita belajar tentang hikmat, bahwa hikmat itu bukan datang ujuk-ujuk saja, tidak otomatis datang. Hikmat itu harus dicari. Hikmat itu juga harus diberikan. Hikmat itu harus juga ada mentornya. Dan hikmat itu dapat diraih dengan rasa takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Maka kitab Taurat adalah kitab hikmat, kitab yang mengajari kita untuk takut akan Tuhan, hormat kepada keberadaan Tuhan. Dan apa reaksi dari bangsa Israel kepada 10 firman ini? Nah, reaksi bangsa Israel dituliskan dalam Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai 21 ketika Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, mereka menyaksikan petir, kilat, suara sangkakala dan gunung yang berasap. Mereka takut, kemudian memberikan satu mandat kepada Musa, engkau saja yang bicara dengan kami. Kami nggak berani langsung berhadapan-hadapan dengan Tuhan yang maha dahsyat itu. Janganlah Allah bicarakan dengan kami. Nanti kami mati. Keluaran 20 ayat 19. Nah, itulah ketakutan bangsa Israel yang memang Tuhan datang dengan kedahsyatannya di hadapan orang Israel. Dan inilah parasyat Yitro yang adalah bagian dari Torah yang sudah kita pelajari, yang dimana sosok Yitro yang bukan orang Israel menjadi orang penting di dalam kehidupan Musa, pemimpin bangsa Israel, sebelum ia betul-betul menjadi guru bagi bangsa Israel dan mencatat kitab Torah yang diilhamkan Tuhan bagi bangsa Israel dan juga bagi seluruh penyembah Allah Israel atau penyembah Allahnya Abraham. Kita sama-sama, baik dia Yahudi, baik dia Kristen, baik dia Islam, sama-sama menghormati kitab yang ditulis oleh Musa, yaitu kitab Torah. Nanti hari Minggu jam 13 saya akan ada di dalam dialog atau trialog ya, di sini trialog dengan seorang pemimpin agama Yahudi yaitu Rabbi Yaakov Baruk dengan Dr. Munawar Ahmad. Kita akan membahas bersama-sama Abraham, makna teologis dan teladan agama-agama Ibrahimik. Dan ini tentu saja pemahaman kita terhadap parasyat Jitro yang di situ memberikan satu dasar-dasar toleransi antar sesama penyembah Allah Abraham, sesama anak-anak Abraham untuk dapat disatukan, sama saling memberikan hikmat, saling mengisi, dan saling memberikan benefit satu dengan yang lainnya sebagai sesama anak-anak Abraham. Baik, seperti yang dikatakan oleh Rabbi Hillel, Lo Habaishan Lamed, seorang yang malu-malu tidak dapat belajar, malu bertanya sesat di jalan, Velo Hakaf dan Melamed, orang yang angkuh tidak dapat mengajar. Maka kita bisa melanjutkan untuk bertanya jawab.